Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadlan Husni, NIM 122502 15654, kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan PPT dari tugas Metopel yang berjudul Analisis Potensi Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja menggunakan metode hierarki, yang artinya Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control di PT Saipem Indonesia Karimun-Yar. Latar belakangnya yaitu perkembangan ekonomi dan pembangunan di Indonesia menuntut ketersediaan fasilitas penunjang kegiatan pembangunan seperti pembangunan fisik, seperti pabrik, perkantoran, dan lainnya. Pada proses konstruksi berlangsung untuk menyelesaikan pembangunan dalam waktu yang telah disepakati bersama, terdapat banyak pekerjaan yang berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja. Untuk itu dalam proses konstruksi diperlukan juga sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Terdapat juga dampak yang pengaruhnya cukup besar, yaitu sumber bahaya kerja dapat berupa faktor fisik, kimia, biologis, serta mental psikologis atau tindakan dari manusia itu sendiri merupakan penyebab terjadinya kecelakaan kerja yang harus ditangani secara dini. Menurut Soekiswara tahun 2020, kecelakaan kerja yang terjadi pada proyek konstruksi dapat menimbulkan kerugian terhadap pekerja dan kontraktor, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kecelakaan tersebut banyak disebabkan karena faktor keadaan atau kondisi tidak aman, dan 1-2 perilaku tidak aman. Semua ini berhubungan dengan manusia yang menjadi elemen utama dari semua kecelakaan yang sering terjadi. Penyebabnya adalah kurang kesadaran akan pentingnya keselamatan kerja. Keselamatan kerja merupakan hal utama karena pekerja, karyawan, pegawai adalah aset utama dari perusahaan. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun, jumlah kecelakaan kerja pada tahun 2015 jumlah kecelakaan kerja di Kabupaten Karimun tahun 2015 berjumlah yang luka ringan itu 114, luka berat itu 26, meninggal 1, dan total jumlahnya 171. Pada PT Saipem Indonesia Karimun-Yar merupakan perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, merupakan salah satu perusahaan oil dan gas provider yang bergerak di bidang FC. PT Saipem Indonesia Karimun-Yar merupakan salah satu perusahaan milik asing yang berasal dari Milan, Italia, yang bergabung dengan Eni. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun, terdapat banyak kecelakaan kerja yang terjadi. Maka penulis menganggap perlu melakukan asesmen risiko ketiga dengan metode Hazard Identification, Risk Analysis, and Risk Control, yang bertujuan untuk mengetahui nilai dari potensi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja dan mengurangi potensi risiko terjadinya kecelakaan kerja atau mitigasi pada PT Saipem Indonesia Karimun-Yar. Yang rumusan masalahnya yaitu berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah bagaimanakah menganalisis potensi kecelakaan kerja guna minimalisir terjadinya kecelakaan kerja pada pekerja dengan menggunakan metode hierarki di PT Saipem Indonesia Karimun-Yar. Yang tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui potensi-potensi kecelakaan kerja, penilaian risiko, dan upaya pengendalian risiko terhadap kecelakaan kerja di PT Saipem Indonesia Karimun-Yar dengan menggunakan metode hierarki. Yang manfaat penelitiannya itu bagi perusahaan, tindakan evaluasi tentang pelaksanaan penerapan ketiga di perusahaan, masukan untuk perusahaan dalam hal penerapan kebijakan tentang keselamatan dan kesehatan kerja, dan bagi mahasiswa yaitu menambah ilmu, informasi, dan pengalaman yang berhubungan dengan K3 di perusahaan, mengetahui perbandingan ilmu yang didapatkan di perkuliahan dengan pelaksanaan di perusahaan. Data yang digunakan yaitu data kecelakaan kerja tahun 2018 sampai 2020.
Keselamatan kerja. Keselamatan kerja adalah perlindungan karyawan dari luka-luka yang disebabkan oleh kecelakaan yang terkait dengan pekerjaan. Risiko keselamatan kerja mencakup aspek-aspek dari lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kebakaran, ketakutan, aliran listrik terpotong, penglihatan, pendengaran, luka memar, kesleo, patah tulang, dan kerugian alat tubuh. Kesehatan kerja. Kesehatan kerja adalah ilmu kesehatan dan penerapannya yang bertujuan untuk mewujudkan tenaga kerja sehat, produktif dalam bekerja, berada dalam keseimbangan yang mantap antara kapasitas kerja, beban kerja, dan keadilan lingkungan kerja, serta terlindung dari penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah kondisi yang harus diwujudkan di tempat kerja dengan segala upaya berdasarkan ilmu pengetahuan dan pemikiran mendalam guna melindungi tenaga kerja, manusia serta karya dan budayanya melalui penerapan teknologi pencegahan kecelakaan yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. Lingkungan kerja. Lingkungan kerja dalam satu perusahaan sangat penting untuk memperhatikan manajemen. Meskipun kerja tidak memproses produksi suatu perusahaan, namun lingkungan kerja mempunyai pengaruh langsung terhadap para karyawan. Lingkungan kerja adalah suasana di mana karyawan bekerja dan melakukan aktivitas setiap harinya. Beban kerja. Beban kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu. Pengukuran beban kerja diartikan sebagai suatu teknik untuk mendapatkan informasi tentang efisiensi dan efektivitas kerja suatu organisasi atau pemegang jabatan yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan teknik analisis jabatan, teknik analisis beban, atau teknik manajemen lainnya. Kinerja karyawan. Kinerja juga dapat diartikan sebagai hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan, serta waktu. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Bahaya dan risiko. Pengertian bahaya hazard ialah semua sumber, situasi, ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera atau kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Definisi berdasarkan OSAS, secara umum terdapat 5 faktor bahaya ketiga, antara lain faktor bahaya biologi, faktor bahaya kimia, faktor bahaya fisik atau mekanik, faktor bahaya biomekanik, serta faktor bahaya sosial psikologis. Pengertian risiko ketiga ialah potensi kerugian yang bisa diakibatkan apabila berkontak dengan suatu bahaya atau terhadap kegagalan suatu fungsi. Penilaian risiko merupakan hasil kali antara nilai frekuensi dengan nilai keparahan suatu risiko untuk menentukan kategori suatu risiko, apakah itu rendah, sedang, tinggi, ataupun ekstrim. Dapat menggunakan metode metrik risiko. Kecelakaan kerja. Menurut WHO mendefinisikan kecelakaan sebagai suatu kejadian yang tidak dapat dipersiapkan penanggulangan sebelumnya sehingga menghasilkan cedera yang real. Kecelakaan dan insiden di tempat kerja konstruksi adalah kejadian yang tidak direncanakan dan tidak diinginkan yang melibatkan pergerakan orang, benda, atau bahan yang dapat mengakibatkan cedera, kerusakan, dan kematian, kerusakan dan kerugian pada harta atau orang. Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian tidak diinginkan dan dapat menyebabkan cedera pada manusia atau kerusakan harta benda. Penyebab kecelakaan akibat kerja yaitu menurut Sumakmur, kecelakaan disebabkan oleh kelalaian dan kesalahan manusia. Kecelakaan dan kesalahan manusia tersebut meliputi faktor usia, jenis kelamin, pengalaman kerja, dan pendidikan. Kesalahan akan meningkat ketika pekerja mengalami stres pada beban pekerjaan yang tidak normal atau ketika kapasitas kerja menurun akibat kelelahan. Hierarki pengendalian risiko atau bahaya ketiga. Risiko atau bahaya yang sudah diidentifikasi dan dilakukan penilaian memerlukan langkah pengendalian untuk menurunkan tingkat risiko atau bahayanya menuju ke titik yang aman
pengendalian risiko atau bahaya dengan cara eliminasi memiliki tingkat keefektivitas, kehandalan, proteksi tertinggi di antara pengendalian lainnya. Hierarki pengendalian risiko merupakan suatu hierarki yang tingkat risiko atau bahayanya berkurang menuju titik yang aman. Hierarki pengendalian tersebut antara lain ialah eliminasi, substitusi, perancangan, administrasi, dan alat pelindung diri. Yang ada pada tabel yaitu eliminasi substitusi, eliminasi sumber bahaya, substitusi alat atau mesin bahan. Yang perancangannya, eliminasi sumber bahayanya yaitu modifikasi perancangan alat, mesin, tempat kerja yang lebih aman. Tempat kerja atau pekerjaan aman mengurangi bahaya. Eliminasinya itu administrasi, yang sumber bahaya, prosedur, aturan, pelatihan, durasi kerja, tanda bahaya, rambu, poster, label. Yang eliminasi APD-nya, eliminasi sumber bahaya, alat pelindungan diri, tenaga kerja aman mengurangi paparan. Investigasi kecelakaan kerja. Menurut teori domino efek, kecelakaan kerja terjadi melalui hubungan mata rantai sebab akibat dari beberapa faktor penyebab kecelakaan kerja yang saling berhubungan sehingga menimbulkan kecelakaan kerja. Hazard identification, risk assessment, and risk control-nya yaitu menurut salah satu persyaratan dalam menerapkan SMK 3 berdasarkan OSAS merupakan adanya hierarki. Hierarki bertujuan untuk mengenali bahaya-bahaya yang potensial serta mengenali berbagai macam masalah kemampuan operasional pada setiap proses akibat adanya penyimpangan terhadap tujuan perancangan proses-proses dalam pabrik. Hierarki dibagi dalam 3 tahap. Yang pertama, melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko. Identifikasi bahaya, hazard identification, merupakan proses pemeriksaan pada setiap area kerja yang berupaya identifikasi bahaya dengan tujuan untuk mengidentifikasi semua bahaya yang ada pada satu pekerjaan. Area kerja termasuk juga meliputi mesin, peralatan kerja, laboratorium, area perkantoran, gudang, dan angkutan. Penilaian risiko, risk assessment, identifikasi bahaya yang sudah dilakukan sebelumnya. Setelah tahap identifikasi, dari identifikasi tersebut dapat dilakukan penilaian dengan melihat kemungkinan kejadian, dampak, sehingga ditentukan tingkat risikonya. Pengendalian risiko, risk control. Hasil dari penilaian risiko dijadikan sebagai acuan dalam pengerjaan. Pengendalian risiko, bahaya yang memiliki rating ekstrim dan high akan dilakukan penanganannya sesuai dengan standar OSAS yang diperoleh dari penilaian risiko sebelumnya. Pengendalian risiko ini dilakukan dengan cara mengetahui potensi risiko-risiko yang muncul berupa risk low, moderate, high, dan ekstrim. Pengendalian risiko merupakan tahapan untuk melakukan risk control. Risk control bertujuan untuk minimalkan tingkat risiko dari suatu potensi bahaya yang ada. Bahaya yang masuk dalam kategori moderate risk, high risk, dan extreme risk akan ditindaklanjuti dengan risk control. Metodologi penelitian merupakan suatu bagian dalam penyusunan laporan yang berisi mengenai cara ilmiah dalam memperoleh data-data untuk kebutuhan penelitian. Yang pendahuluannya, studi pendahuluan dilakukan dengan melakukan pengamatan awal atau observasi secara langsung dilakukan di PT Saipem Indonesia Karimun-Yar dengan tujuan untuk menemukan sebuah permasalahan terkait dengan topik penelitian. Yang studi literaturnya yaitu metode yang dilakukan untuk mendapatkan landasan teoritis dalam menganalisis data dan permasalahan melalui buku, jurnal, karya tulis, dan sumber-sumber resmi lainnya sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian, seperti pengenalan K3, penggunaan metode hierarki yang digunakan untuk mengetahui identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian bahaya, dan menganalisis sebab akibat dari kecelakaan di unit tersebut. Perumusan masalah yang digunakan dalam penelitian sebagai pedoman agar penelitian tidak menyimpang dan permasalahan yang telah diidentifikasi. Oleh karena itu, penelitian lebih terfokus dan dapat terselesaikan dengan baik serta menemukan solusi yang sesuai.
Penetapan tujuan penelitian merupakan salah satu cara atau penetapan strategi yang akan menentukan pencapaian dalam penelitian tersebut. Yang bertujuan disusun berdasarkan poin-poin yang akan dicapai saat melakukan penelitian. Batasan masalahnya yang berfungsi sebagai pembatas permasalahan yang dibahas. Identifikasi masalahnya itu merupakan tahapan lanjutan dalam penelitian dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah yang ada di perusahaan. Permasalahan yang diidentifikasi yaitu kondisi pekerja yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja, di mana pekerja juga tidak menggunakan alat pelindung diri. Kecelakaan yang terjadi seperti tersayat, terjepit, luka bakar, iritasi mata, dan benturan di kepala. Yang permasalahan-masalahnya hasil dari identifikasi masalah tersebut akan timbul suatu rumusan yang akan diselesaikan yang dinamakan dengan rumusan masalah. Rumusan masalah yang didapat setelah melakukan observasi dan mengidentifikasi masalah itu bagaimanakah menganalisis potensi kecelakaan kerja guna minimalisir terjadinya kecelakaan kerja pada pekerja di PT Saipem Indonesia Karimun Yar. Yang tujuan penelitian dalam sebuah penelitian tentunya terdapat hasil yang ingin dicapai. Suksesnya penelitian dapat dilihat dari tujuan penelitian yang sebelumnya ditetapkan, di mana pengumpulan datanya dapat diambil melalui data primer dan data sekunder. Yang data primernya yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Data primer dapat berupa opini subjek secara individual atau kelompok dan hasil observasi langsung. Yang data sekundernya sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung, diperoleh dari sumber kepustakaan seperti literatur, laporan maupun arsip perusahaan, situs web, internet, dan sumber-sumber lainnya. Yang pengolahan datanya adalah pengolahan data berdasarkan perencanaan metode hierarki, menganalisa terhadap hasil pengolahan dan pengolahan data menggunakan hierarki dengan hasil yang baik dan strategi perencanaan yang sangat baik, sehingga kita dapat kesimpulan dasaran. Yang kesimpulan dasarannya itu dapat dilakukan yaitu mengambil kesimpulan hasil metodologi penelitian yang menjawab tujuan penelitian dan membuat masukan untuk perusahaan serta penelitian selanjutnya. Sekian PPT dari metode hierarki yang saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.